yang kemarin sama Bu Nadia absennya di kampus ya? Bisa Iya, kamu Pak. absen lagi ya? Benar? Jadi nanti absen sendiri ya di kampus ya. Saya nggak perlu absen lagi dari awal. Seperti yang kemarin Bu Nadia sudah lakukan, seperti itu kita teruskan aja. Oke, sekali lagi mohon maaf terlambat karena ini komputernya agak lama tadi bukanya. Oh ya, ini jika di tengah jalan ada yang terputus atau yang ada suara yang kurang terdengar, nanti tolong kasih tahu ya. Ini kadang-kadang sinyal wifi-nya suka hilang di kantor, jadi tolong nanti dikasih tahu di grup ataupun di WA, langsung saya boleh kalau hilang suaranya ataupun ya. Sudah masuk semua sepertinya ya. Ini kelas A sama kelas B digabung ya untuk mata kuliah AMDAL bersama saya. Jadwalnya kan harusnya jam ada dua ya, kelas A sama B hari ini terpisah ya. Yang kelas A pagi, yang kelas B siang. Tapi karena ini semuanya online, jadi ya udahlah digabung aja. Kecuali nanti kalau mungkin ada offline, ada kelas touring, bisa nanti dibagi dua kelas. Jadi kalau misalkan digabung masih daring ya udah gabung aja lah, soalnya nggak butuh kursi kan, semuanya bisa masuk, tidak ada batasan maksimal orangnya. Jadi untuk sementara selama masih daring ya digabung aja kelas A sama B karena memang pembahasannya sama. Kecuali mungkin nanti kalau ada kelas luring atau kelas offline yang kursinya terbatas, baru nanti kita bagi dua A sama B. Oke. Untuk kelas AMDAL sebagian besar sudah dibahas sama Bu Nadia kemarin. Bu Nadia udah sedikit cerita, sama udah sudah melihat isi materi yang kemarin Bu Nadia berikan. Saya udah sebagian sudah melihat, jadi mungkin saya hanya menambahkan yang belum dibahas sama yang belum dipelajari sama Bu Nadia. Jadi nanti sedikit-sedikit saya mulai cicil ya, atau ditambahkan diisi lagi yang belum sempat dibahas. Sama mungkin nanti ada beberapa bahasan yang mungkin hampir sama atau mungkin diulang-ulang lagi karena emang butuh pendalaman. Jadi nanti kalau misalkan ada bahasan yang agak sama, nggak masalah ya, nanti biar bisa lebih mengerti, karena emang untuk mata kuliah AMDAL ini kemungkinan banyak yang diulang-ulang bahasanya, itu juga. Jadi jangan merasa kaget ataupun merasa oh ini mah udah dibahas kemarin, nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi. Jadi biar lebih mengerti, biar lebih paham. Jadi nanti ada beberapa materi yang mungkin sama Bu Nadia sudah dibahas, sama saya nanti akan dibahas ulang beberapa, karena emang kita butuh pengertian yang lebih mendalam untuk AMDAL ini, karena sifatnya lebih global ya, lebih multidisiplin. Jadi semua materi yang pernah kalian pelajari dibahas di dalam materi AMDAL ini, baik itu materi yang berkaitan dengan air limbah,
ataupun dengan emisi udara, ataupun dengan limbah padatnya B3 dan B3 nanti akan dibahas semua di sini. Jadi nanti ini akan menjadi mata kuliah yang lebih lebih umum atau lebih multisektoral, lebih kompleks. Jadi nanti beberapa mungkin ada yang perlu pengalaman yang lebih dalam karena ada yang mesti dipelajari dari beberapa aspek. Oke. Untuk materi yang telah disampaikan sama Bu Nadia kemarin saya lihat sudah ada materi pembahasan mengenai apa itu AMDAL, apa itu UPL, suatu usaha ini masuk kategori AMDAL atau bukan, atau masuk kategori UPL atau bukan, atau mungkin terakhir masuk ke SPPL. Nanti udah dibahas di situ cara penapisannya. Mungkin nanti sebagian akan saya sedikit ulang lagi atau kilas balik lagi, beberapa sedikit tapi nggak banyak. Lalu untuk masalah itu juga udah dibahas ya, masalah pelingkupan. Jadi nanti komponen-komponen lingkungan apa aja yang harus dibahas di AMDAL mengenai dari mulai proyek prakonstruksi, lalu tahapan konstruksi, tahapan operasi, dan pasca operasi. Nanti di situ ada beberapa komponen lingkungan yang harus dibahas, baik itu komponen berupa fisika, kimia, biologi, geologi, ataupun sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan. Di situ banyak komponen lingkungannya, jadi yang berpengaruh terhadap lingkungan, faktornya apa aja. Nah, kemarin saya sudah sekilas lihat materinya Bu Nadia sudah ada, jadi beberapa sudah dibahas. Dan itu pun nanti mungkin beberapa akan saya ulang lagi karena emang bahasannya itu juga untuk AMDAL ini. Jadi untuk AMDAL ataupun ke UPL atau SPPL materinya itu juga, jadi sama, cuma mungkin beda skalanya aja. Kalau AMDAL mungkin skalanya lebih besar, lebih kompleks. Kalau ke UPL mungkin lebih sedikit, lebih ringkas, lebih ramping. SPPL lebih ringkas lagi, yang paling simpel. Jadi nanti komponennya hampir sama, cuma mungkin skalanya aja yang lebih yang berbeda. Sebagian ada yang lebih kompleks, sebagian ada yang lebih simpel, lebih ringkas. Untuk kemarin Bu Nadia sepertinya yang terakhir dibahas sampai masalah itu ya, pembuatan kerangka acuan ya. Nanti setelah kerangka acuan nanti ada lagi pembahasan untuk penyusunan AMDAL RKL-RPL. Lalu nanti mungkin ada pembahasan untuk masalah pembuatan UKL-UPL dan SPPL. Jadi nanti itu kita mulai dari yang besar dulu ya, dari yang skalanya lebih kompleks dulu, dari AMDAL dulu yang lebih besar, lalu masuk ke yang lebih kecil, yang lebih simpel, yaitu UPL dan SPPL. Jadi mulainya dari yang gede dulu sekarang, bukan yang kecil dulu. Apa-apa nggak masalah. Jadi memang yang paling harus lebih mengerti itu yang skala besarnya atau yang AMDAL-nya. Kalau untuk UPL sama SPPL mungkin dipelajari 1 atau 2 kali pertemuan aja udah bisa mengerti, karena memang nggak banyak bahasanya, nggak begitu kompleks. Jadi nanti memang yang lebih harus ditekankan ke masalah pembuatan penyusunan AMDAL, karena dia memang lebih banyak bahasanya, sama lebih kompleks. Oke. Kita mulai aja ya. Sepertinya udah nggak perlu perkenalan lagi ya, semuanya udah kenal sama saya ya, karena dulu semester kemarin sudah pernah diajarin sama saya di mata kuliah udara, jadi sepertinya udah pada kenal, dan saya nggak perlu lagi karena mungkin udah pada kenal, udah pada tahu. Untuk materi ini saya mulai dari AMDAL dulu, karena emang AMDAL belum selesai kemarin.
hanya sampai ke kerangka acuan, jadi nanti akan sedikit kembali lagi ke AMDAL lagi sebelum membahas ke UKL sama SPPL. Karena memang bahasanya yang lebih banyak di AMDAL, kalau UKL yang sedikit. Kita masuk ke AMDAL dulu ya, ntar saya buka dulu slide-nya. Sudah kelihatan slide-nya? Ada? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke. Ya. Tolong nanti kasih tahu ya kalau misalkan ada yang terputus atau yang suaranya hilang. Soalnya saya nggak bisa tahu kalau suaranya hilang tiba-tiba. Saya kadang nggak ngeh. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari masalah pengkategorian atau pemisahan beberapa AMDAL menjadi beberapa kategori dan tipe. Di sini ada namanya nanti kategori AMDAL, ada tipe A, kategori A, kategori B, sama kategori C. Juga ada nih nanti adanya AMDAL, tipe AMDAL yang tipe A, tipe B, tipe C. Mungkin itu saya terlihat kemarin belum sempat dibahas lebih detail sama Bu Nadia, jadi ini perlu dipelajari ulang, dipelajari lebih dalam, supaya lebih mengerti. Belum ada kan ya sama Bu Nadia kategori AMDAL ya? Berdebas belum? Atau udah lupa? Nggak apa-apa lah, kalau misalkan udah dibahas nanti nggak masalah. Kita bahas ulang lagi aja. Walaupun belum ya syukur nanti jadi ini saya lebih baru, bahasan yang lebih baru. Oke, ini sedikit mengulang dari awal. Di dokumen lingkungan itu ada 3 macam ya. Ada namanya AMDAL, ada namanya UKL-UPL, ada namanya SPPL. Yang lebih lengkapnya atau lebih kompleksnya itu AMDAL, karena dia memang pembahasan lebih banyak. Lalu yang agak menengah atau agak sedangnya UKL, dan yang paling simpel, yang paling ringkas adalah SPPL. Ini bisa dilihat dari jumlah outputnya atau hasil yang disampaikan ya, ditampilkannya. Kalau AMDAL ini bisa sampai 3 buku hasil dari penyusunannya atau kajiannya. Kalau UKL hanya 1 buku aja outputnya. SPPL karena dia lebih singkat, nggak sampai di bentuk buku, mungkin hanya beberapa lembaran aja, sekitar mungkin ada 5 lembar atau 10 lembar, kadang-kadang hanya sampai 3 lembar aja ada. Jadi ini nggak banyak bahasannya, lebih singkat, lebih simpel. Kita mulai dari AMDAL. AMDAL ada 3 buku yang terbagi dari 1 buku untuk kerangka acuan. Itu nanti kemarin sudah dibahas sebagian ya, kerangka acuan. Nah, kerangka acuan ini mungkin sifatnya lebih berupa metode dasar untuk penyusunan di berikutnya. Jadi dia sifatnya hanya sebagai untuk basis cara penyusunan atau analisis di yang ada nanti di AMDAL sama SPPL. Jadi sebagai model awalnya. Jadi nanti untuk menyusun AMDAL kita butuh kerangka dulu atau basis dulu, dasar penyusunan, dasar yang akan dibahas. Nah, itu di situ di kerangka acuan. Nah, setelah kerangka acuan dibuat, baru nanti dianalisis atau ditelah atau dikaji dalam buku yang kedua, yaitu buku AMDAL, analisis dampak lingkungan. Jadi nanti semua yang telah
di setting ataupun disusun dalam kerangka acuan, nanti akan dijabarkan, akan ditelaah, akan dikaji lebih dalam buku andal ini. Jadi ini lebih istilahnya lebih aplikatif. Jadi yang tadinya hanya metodenya aja, rumus-rumusnya aja, nah nanti di andal ini rumus-rumus tadi akan dijabarkan, akan dihitung perhitungannya, persamaannya akan dikeluarkan nanti hingga mendapatkan hasil apakah suatu kegiatan ini benar-benar layak atau tidak. Jadi nanti itu akan menjadi suatu kesimpulan. Kalau di kerangka acuan belum ada kesimpulannya, dia hanya metodenya aja, hanya gambarannya aja, basis perhitungannya aja, tapi belum sampai ketemu hasilnya, ketemu produknya. Nanti di andal ini ketemulah kesimpulannya, produknya. Apakah ini layak untuk dilakukan usaha ini atau tidak. Jadi nanti itu sebagai jawaban dari kerangka acuan. Kerangka acuan itu soalnya dulu ya, kayak soal yang perlu dijawab. Nah, jawabannya itu ada di andal, di analisis tadi. Lalu ada namanya buku yang ketiga, buku RKL-RPL. Nah, ini merupakan acuan untuk nanti laporan pelaksanaan rutin ke depannya. Jadi nanti setelah dibuatkan analisis, kalau ini ternyata layak atau bisa diteruskan, bisa dijalankan, maka nanti kewajiban si perusahaan adalah untuk membuat laporan rutin setiap 6 bulan sekali. Jadi nanti yang dilaporkan hanya di RKL-RPL-nya aja, tapi yang kerangka acuan sama andalnya tidak perlu ditulis ulang, atau tidak perlu dilaporkan lagi. Jadi nanti yang ditulis ulang atau yang dilaporkan sebagai kewajiban dari suatu perusahaan ke pemerintah adalah untuk pelaporan dari RKL-RPL-nya aja. Hanya di buku yang ketiga aja, yang di buku yang terakhir. Buku yang kerangka acuan sama buku andalnya tidak perlu dilaporkan lagi. Karena itu sebagai buku induk atau buku buku dasarnya. Yang dilaporkan, yang harus diupdate data-datanya adalah di RKL-RPL. Karena nanti di RKL-RPL ini ada penambahan data atau pengulangan data. Jadi nanti misalkan ada data hasil pengujian, baik itu pengujian air limbah ataupun pengujian udara, emisi udara, atau ada lagi dari penghitungan neraca limbah padatnya, limbah B3 dan non B3 itu nanti direkap, diupdate terus setiap tahun, setiap 6 bulan, lalu nanti ditampilkan lagi dalam buku RKL-RPL yang baru, yang revisi. Jadi nanti ini yang direvisi hanya RKL-RPL aja setiap 6 bulan. Yang buku induknya, buku KA sama buku andalnya tidak perlu direvisi, tidak perlu dirubah. Yang dirubah hanya RKL-RPL aja. Itu kalau produksi usahanya berjalan normal, tidak ada kendala, tidak ada peningkatan usaha ataupun penambahan penghentian produksi. Kalau ada penambahan nanti bisa dirubah buku induknya. Kalau penghentian berarti nanti bisa di stop. Itu untuk AMDAL ya. Jadi nanti ada 3 buku. Buku induknya ada 2, itu kerangka acuan dan AMDAL. Buku laporannya yang harus dilaporkan rutin adalah di RKL-RPL. Untuk RKL-RPL hanya 1 buku, jadi nanti semuanya digabung menjadi 1 buku. Dan kalau yang AMDAL kan 3 buku ya terpisah ya. Hanya ini 1 buku aja, cuma isinya hampir sama dengan yang 3 tadi. Jadi nanti gabungan dari 3 buku ini dibikin dari 1 buku. Cuma isinya karena sifatnya lebih ringkas, lebih sederhana. Jadi ini bahasan yang dibahasnya juga nggak terlalu banyak, karena emang sifatnya ini bukan pekerjaan yang kompleks, ketika pekerjaan yang sederhana aja, yang tidak terlalu menjelimet. Jadi ini hanya beberapa parameter aja atau beberapa komponen lingkungan aja yang dibahas. Nggak sebanyak yang ada di Anda. Makanya bisa di reduce atau diperkecil menjadi 1 buku aja.
Nanti isinya juga sama, itu ada deskripsi tentang usahanya, ada zona awal dari lingkungan tempat dia usaha itu berada, bagaimana kondisi awalnya, lalu tahapan pada saat konstruksi, tahapan pada saat operasi juga nanti dibahas di deskripsi kegiatannya seperti apa. Lalu nanti ada juga matriks pengelolaan dan pemantauan. Nah, ini hampir sama, matriks ini nanti hampir sama dengan RKLPL. Jadi RKLPL ini berbentuk tabel ya, berbentuk matriks. Nah, ini di UKLPL pun ada semacam itu, tapi namanya bukan RKLPL, tapi matriks UKLPL. Jadi nanti dia ada dua sama, ada matriks pengelolaan, ada matriks pemantauan. Ini nanti kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Mungkin ini ada sesi khusus, jadi nggak sekarang kita bahasnya. Lalu untuk SPPL, nah ini lebih ringkas lagi, karena ini merupakan suatu dokumen untuk kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan dampak yang penting, jadi ini bisa dibuatkan dalam SPPL. Kalau AMDAL sama UKLPL ini khusus untuk kegiatan yang ada potensi dampak bagi lingkungan. Nah, kalau yang tidak ada dampak, yang tidak ada potensi yang bisa mempengaruhi kondisi lingkungan, maka cukup SPPL aja. Jadi ini tidak berat isinya, hanya beberapa gambaran aja, gambaran kegiatan, apa yang dilaksanakan di kegiatan tersebut, lalu apakah ada rencana dari suatu usaha tadi untuk melakukan pengelolaan lingkungan atau tidak, nanti rencananya dibuatkan. Nah, hanya menyampaikan itu aja, deskripsi kegiatan dan rencana pengelolaan yang akan dilakukan oleh si pelaku usaha. Tapi di sini tidak perlu membuat laporan, itu bedanya. Kalau AMDAL sama UKLPL perlu membuat laporan, yaitu setiap 6 bulan sekali. Isi laporannya tadi ya, yang di matriks tadi, yang di matriks pengelolaan dan pemantauan itu yang harus diupdate terus setiap 6 bulan sekali. Nah, SPPL ini tidak perlu membuat laporan seperti itu, karena dia hanya menggambarkan kegiatan yang tidak ada dampak, yang tidak berpotensi untuk bisa mempengaruhi lingkungan. Jadi ini tidak perlu membuat laporan. Sebagian besar hanya kegiatan-kegiatan yang aman-aman aja, yang tidak berat bagi lingkungan. Jadi ini cukup hanya menyampaikan kondisi kegiatannya dan rencana jika suatu perusahaan akan melakukan pengelolaan lingkungan. Tidak perlu melakukan pengujian rutin ataupun pembuatan laporan air, udara ataupun limbah padat ke pemerintah setiap 6 bulan sekali, tidak perlu. Hanya menggambarkan kondisi kegiatannya. Oke, itu bedanya dari ketiga dokumen ini. Biar lebih mengerti lagi ya. Nanti kalau ditanya apa bedanya dari ketiga dokumen ini, jadi lebih paham, sudah tahu bedanya. Bedanya tadi ya, dari jumlah bukunya sama laporan yang harus disampaikan, apakah perlu atau tidak. Kita masuk ke kategori AMDAL. Ini yang karena emang di AMDAL ini ternyata ada banyak macamnya, nggak cuma satu macam doang. Ternyata ada namanya AMDAL kategori A, kategori B, kategori C. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi AMDAL yang akan kita buat itu masuk ke kategori A atau B atau C? Nah, itu kita harus tahu apa syarat-syaratnya atau apa ciri-cirinya suatu kegiatan harus melakukan penyusunan AMDAL kategori A atau kategori B atau kategori C. Sekilas mungkin yang bisa digambarkan adalah dari faktor skala kompleksitasnya. Jadi dia kalau misalkan dia faktor skala kompleksitas ataupun potensi yang bisa mempengaruhi lingkungannya cukup besar,
dia masuk kategori A. Itu yang paling kompleks, yang paling berpotensi. Kalau yang kompleksitasnya agak rendah dan potensinya nggak terlalu besar, masuk ke kategori B. Kalau kategori C itu lebih simpel lagi, lebih aman lagi. Jadi yang tidak terlalu kompleks, yang tidak terlalu besar, dan dampaknya juga tidak terlalu tinggi bagi lingkungan. Itu kategori C. Itu sekilas aja ya. Tapi realnya nanti ada di sini. Nah, jadi kategori AMDAL ini dasarnya ini ya, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang terbaru, yang dulunya udah dicabut, jadi nanti pakai yang peraturan yang terbaru. Ini di pasal 41, nanti kalau kalian download si peraturannya, si PP ini, dia bisa baca di pasal 41. Di situ ada namanya penyusunan dokumen AMDAL berdasarkan kategori. Kategori A, B, atau C. Nah, ini dari C ini, nah ini ada kriterianya. Nah, di sini ada macam yang bisa dijadikan acuannya atau dasarnya. Satu adalah kompleksitas rencana usaha atau kegiatan. Jadi dia apakah kompleks atau banyak faktor, banyak parameter yang harus dikaji, yang harus itu berarti dia masuk ke kategori A kalau dia kompleks. Kalau dia relatif sedang, kompleksitasnya masuk kategori B. Kalau yang tidak begitu kompleks masuk kategori C. Itu kompleksitas. Yang kedua, dampaknya. Nah, tadi potensi dampak yang akan mempengaruhi lingkungan itu. Nah, jika dampaknya cukup tinggi atau sangat tinggi, dia masuk ke kategori A. Jika dampaknya tidak terlalu tinggi, masuk ke kategori B. Atau jika dampaknya kecil aja, nggak besar, masuk kategori C. Itu dari dampak ya. Lalu sensitivitas lokasinya. Nah, ini ada beberapa usaha yang diperbolehkan ditempatkan di lokasi tertentu, ada yang nggak boleh. Nah, itu dari faktor lokasi ya. Jadi ini bukan dari faktor usahanya. Mau usaha apapun silakan, tapi kalau lokasinya di situ nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, itu dari situ masuk ke dia apakah kategori A, B, atau C dari lokasinya. Ada beberapa lokasi yang benar-benar boleh, ada yang boleh tapi terbatas, ada yang boleh apapun jenis usahanya boleh dilakukan. Itu dari lokasinya. Nanti kita bahas mungkin waktu sama Bu Nadia pernah ngebahas masalah itu ya, lokasi kawasan lindung ya. Sudah pernah belum ya? Ada kan ya? Di bahasan materi Bu Nadia mengenai kawasan lindung. Masih ingat nggak? Udah lupa. Nanti bolehlah kalau misalkan udah lupa, nanti kita bahas ulang. Jadi nanti ada namanya kawasan lindung. Di situ beberapa lokasi ada yang sangat sensitif, yang tidak boleh dilakukan suatu usaha atau kegiatan. Jadi dia sama sekali akan berdampak buruk jika dilakukan di tempat tersebut atau di lokasi tersebut. Itu karena faktor lokasinya. Di situ ada beberapa yang mungkin boleh tapi nggak terlalu berbahaya usahanya. Jadi nanti terbatas. Itu ada lagi lokasi yang seperti itu. Jadi hanya beberapa jenis usaha yang bisa dilakukan di lokasi tersebut, nggak semuanya, itu berarti terbatas, itu bisa masuk ke kategori B. Nah, kalau kategori C, nah, itu lebih bebas lagi, usaha apapun boleh dilakukan di tempat tersebut atau di lokasi tersebut, itu kategori C. Nah, lagi yang terakhir dari kondisi ini, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi nanti dari pihak pemerintah diwajibkan untuk menyusun atau mengidentifikasi daya dukung sama daya tampung suatu
lokasi yang ada di tempat mereka berada. Kalau di Karawang ya di Karawang, kalau di Bandung ya di Bandung. Jadi nanti di setiap daerah harus dihitung tuh daya dukung dan daya tampung lingkungannya, baik itu dari airnya, sungainya ya, sungai, danau dan sebagainya, ataupun udaranya, kawasan dia kawasan udara ada di daerah mana, ataupun kawasan hutannya. Biasanya kalau kawasan udara sama kawasan hutan itu satu paket gabungan. Jadi kalau ada hutan dia pasti kawasannya kawasan udara yang bersih. Tapi kalau yang hutannya sudah nggak ada atau sudah sedikit, sudah minimal, nanti kawasan udara juga beda lagi, yang lebih salah, yang lebih tidak begitu tidak terlalu ketat. Itu nanti dihitung ya sama pemerintah berapa daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Nanti misalkan si air ya, air berarti masuknya ke sungai. Nanti sungai dihitung apakah sungai ini sudah bisa masih bisa menampung tambahan air limbah dari suatu itu beri daya dukungnya. Kalau misalkan dia sudah banyak menampung air limbah dari beberapa perusahaan, beberapa industri, nanti dibatasi lagi, tidak boleh ada penambahan usaha ataupun di sekitar sungai tersebut karena ada faktor daya dukung tadi. Jadi si sungainya hanya mampu menampung air limbah sejumlah sekian, tidak boleh melebihi dari daya dukungnya. Itu nanti dihitung dari faktor panjang sungainya, lebar sungainya, ataupun dari debitnya. Tapi yang paling sering sih dari debitnya ya. Kalau panjang sama lebar mungkin relatif ya. Kadang di beberapa lokasi dia suka mengecil atau suka melebar, itu nggak masalah kalau sungai. Tapi kalau debitnya mungkin relatif konstan ya di beberapa daerah. Jadi nanti debitnya bisa dihitung. Debit pun sebenarnya bergantung juga pada waktu, pada kondisi musim. Kadang kalau musim kemarau debitnya suka turun, suka dangkal. Kalau musim hujan suka tinggi, suka besar debitnya. Itu juga berpengaruh juga. Jadi nanti penghitungan daya dukung dan daya tampung ini akan mengakomodir semua kondisi waktu ya, baik itu dari waktu musim penghujan atau musim kemarau. Harus seperti itu. Jadi nanti melihat daya dukung si lingkungan tersebut apakah masih bisa menampung pada saat musim hujan ataupun pada musim kemarau. Biasanya sih kalau musim kemarau debit air si sungainya dia kecil. Nah itu kalau debit air sungai kecil otomatis daya dukungnya juga kecil. Jadi yang bisa masuk ke sungai air limbahnya nggak boleh banyak, karena dia kalau terlalu banyak dia pengenceran di sungainya akan sedikit karena dia debitnya kecil. Itu jadi nanti yang menjadi patokan di daya dukung tadi adalah pada saat musim kemarau, karena musim kemarau dia hanya bisa menampung air limbah dari industri itu seberapa besar. Itu dari musim kemarau biasanya dihitungnya. Daya tampung lebih kalau daya tampung lebih pengaruh ke tadi ya, volume ya, bisa panjangnya ataupun bisa lebarnya. Jadi kalau daya tampungnya bisa muat banyak, nanti itu berarti masuk ke kategori yang sungainya masih bisa menampung tambahan industri baru atau perusahaan baru di area tersebut. Bisa juga ke danau juga sama, dia punya daya dukung, punya daya tampung. Daya tampungnya ya tadi ya, volume danaunya, danau tadi untuk mengencerkan atau mendegradasi air limbah menjadi netral kembali. Itu dari faktor kualitas si airnya. Itu daya dukung dan daya tampung. Beberapa
daerah ada yang sudah menghitung ini, ada juga beberapa daerah yang belum. Nanti itu bisa dicari, bisa ditanyakan ke pemerintah daerahnya atau yang otoritasnya, biasanya ke dinas LH ya, apakah sudah menghitung untuk sungai ini daya dukungnya, daya tampungnya, apakah belum. Kalau sudah dihitung berarti nanti bisa masuk ke kriteria si usaha ini, AMDAL ini, apakah masuk ke kategori A, B atau C. Kalau belum berarti bisa di skip. Ini kriteria yang keempat ini, yang D3TH ini bisa di skip dulu atau tidak dihitung atau diabaikan. Hanya dari faktor 3 parameter ini aja. Kompleksitas, potensi dampak, sama sensitivitas lokasi. Hanya 3 aja. Kalau misalkan yang tadi yang D3TH ini belum dihitung atau belum dilakukan pengukuran. Jadi nanti ada beberapa kategori ya. Nah ini kita lihat ya, dari 4 kriteria tadi dibagi lagi masing-masing menjadi 3 skala. Kompleksitas ada yang sangat kompleks, ada yang cukup kompleks, ada yang tidak kompleks. Ini skalanya sama 3, 2, 1. Kalau yang sangat kompleks 3, yang cukup 2, yang tidak kompleks 1. Yang potensi dampak pun sama, nanti ada yang dibagi 3 skala, ada yang berdampak sangat penting, ada yang lebih penting, ada yang penting aja. Ini sama skalanya 3, 2, 1. Jadi kalau yang semakin kompleks atau semakin berdampak, skalanya lebih besar, dia nilainya lebih tinggi, lebih gede. Kalau yang kecil dampaknya atau kurang kompleks lebih kecil angka skalanya. Lalu masalah lokasi, sensitivitas lokasi. Jadi nanti ada beberapa lokasi yang boleh dipakai, ada yang nggak boleh. Sini ada namanya kawasan konservasi atau kawasan lindung. Kalau dia rencana usahanya akan berlokasi di kawasan konservasi, nanti masuk ke kategori skalanya skala 3. Jadi dia karena sensitif, jadi lebih dijaga, harus lebih ketat. Ini masuk ke skala nomor 3 karena dia lebih lumayan rawan terhadap lingkungan. Kalau yang di kawasan lindung, yang di luar kawasan konservasi, ini skala 2. Jadi ini ada beberapa kawasan lindung yang masuk ke area konservasi, ada yang enggak, di luar area. Nah, kalau yang pertama tadi yang benar-benar di area konservasi yang perlu dijaga kelestariannya. Kalau yang kedua ini dia kawasan lindung juga, cuma di luar area konservasi. Misalkan kawasan untuk ada namanya kawasan budidaya, ada cagar budaya, ada kawasan konservasi air, ada kawasan konservasi hewan dan hutan, itu macam-macam. Nanti kalau bisa dibaca lagi, ada nanti jenis kawasan lindung apa aja. Itu di situ nanti dibahas ditemukan kriterianya apa aja kawasan konservasi yang harus dijaga dan sama yang bisa dilakukan usaha. Itu untuk kawasan lindung. Kalau yang di luar kawasan lindung, ini masuk ke skalanya nilainya 1. Jadi nanti bisa masuk apa aja, karena dia bukan kawasan lindung, bukan kawasan konservasi. Ini skalanya skala 1. Lalu ini yang kriteria yang keempat adalah untuk penghitungan daya dukung dan daya tampungnya. Ini jika suatu lingkungan atau suatu daerah, sungai ataupun hutan ataupun area lainnya yang sudah mulai terlampaui daya dukungnya, itu masuk ke skalanya nomor 3. Jadi dia sudah banyak menampung cemaran dari suatu industri, jadi sudah jenuh lah ya, istilahnya sudah jenuh, jadi sudah tidak bisa menampung terlalu banyak dari tambahan industri baru. Nah, itu masuk ke kategori atau skala nomor 3. Kalau dia masih ada potensi cuma nggak terlalu besar, sedang-sedang saja, dia masuk ke skalanya nomor 2. Ada beberapa sungai yang mungkin
masih bisa menampung lagi tambahan industri baru karena dia mungkin volumenya gede, debitnya lumayan besar. Jadi kalau ada tambahan limbah yang baru, dia boleh masuk. Itu masuk ke skala nomor 2. Kalau yang belum terlampau sama sekali, jadi dia masih bagus, daya dukungnya lumayan besar, jadi dia belum ada industri yang buang air limbah ke sana, jadi dia masih murni, itu berarti masuk ke skala nomor 1. Potensi tambahannya masih bisa ditambah untuk areal industri yang akan berusaha di daerah kawasan tersebut. Karena dia masih aman, masih belum ada tercemar oleh faktor manusia atau faktor alam dan industri yang lainnya. Itu skalanya ya, semuanya sama 321. Nanti dari keempat kriteria ini nanti dihitung atau dijumlahkan untuk kriteria kompleksitas nilainya berapa, ditambah dengan kriteria dari potensi dampak nilainya berapa, nanti dijumlah, lalu ditambahkan lagi dengan kriteria dari lokasi, sensitivitas lokasi berapa nilainya, tambahkan lagi, jadi semuanya dijumlahkan per kriteria nilainya berapa. Mungkin sama, berbeda, ada yang 3 semua ada yang 2 semua ada yang campuran di satu parameter 3, di parameter yang lain atau di kriteria lain 2, bisa juga, itu nggak masalah. Nanti tergantung nanti jenis kriterianya, jenis usahanya. Ada yang lokasinya mungkin yang di sini aman, di sana nggak aman, jadi nanti beda nilai lokasinya sama jenis usahanya. Kalau yang satu jenis usahanya agak berat, berpotensi mencemari lingkungan, nanti dia nilainya skalanya lebih besar dibanding lokasi yang lain. Jadi nanti mungkin angka nilai skalanya nggak sama dari tiap kriteria. Lalu untuk daya dukung ini bisa dipakai atau tidak? Kalau misalkan si pemerintahan daerah di lokasi tersebut sudah menghitung daya dukungnya, nanti bisa masuk ke perhitungan, dijumlahkan. Kalau belum ada, nanti ini di skip, dianggap 0 dulu. Nah, ini contohnya nih ya. Kalau setelah dijumlahkan ketemu nilainya sekian, nanti masuk ke dia kategori apa AMDAL-nya, A, B atau C. Nah, ini ada dua versi ya. Yang sebelah kiri, jika sudah ada penghitungan tadi daya dukung daya tampung, maka skalanya menjadi ini. Yang di atas 9 kategori AMDAL-nya A, antara 6 sampai 9 jumlahnya ya, jumlah dari hasil perhitungan kriteria tadi, 4 kriteria tadi. Jika jumlahnya 6 sampai 9 masuk ke kategori AMDAL B. Jika jumlahnya kurang dari 6 masuk kategori AMDAL C. Itu jika sudah ada penghitungan daya dukung daya tampung. Tapi kalau belum ada, si Pemda-nya belum menghitung daya dukung si sungai tersebut ataupun kawasan hutan tersebut, jika belum dihitung, maka bisa di skip, hanya menghitung dari 3 kriteria aja. Kriteria kompleksitas usaha, kriteria potensi dampak yang ditimbulkan, sama kriteria sensitivitas lokasi. Jadi hanya 3 kriteria yang dihitung. Nah, ini jumlahnya pun lebih sedikit. Yang jumlahnya dari 6, berarti dia kategori AMDAL-nya A. Yang jumlahnya antara 4 sampai 6, dia masuk ke kategori AMDAL B. Yang jumlahnya kurang dari 4, masuk kategori AMDAL C. Ya. Jadi gitu ya, ada bisa mengakomodir dari penghitungan daya dukung tidak tampung. Kita juga enggak kalau sudah ada pembangunan masuk ke ini skalanya tadi 0,9 yang belum ada hitungan dan juga sebenarnya maka mungkin anda dari mana saja tidak sudah masuk ke kategori ini sama ada di PP 22 jadi bisa dilihat ya lebih satu bagian. Nah sekarang kita masuk ke kemudian KBL dan KBL ini jadi kategori AMDAL ini bisa langsung ditetapkan begitu dari aturan dan manajemen
C. Jadi nanti sudah ditetapkan. Jadi kalian hitung lagi kriteria 4 tadi, kriteria kapasitas, intensitas berapa, situasi di mana, nanti ketika lagi langsung aja sama-sama contoh kita ada di bahkan usaha ini dengan sasaran usaha berapa, biasanya kayak tuan-tuan sampai ya hektar atau gitu. Jangan masuk kategori biar CC. Nah, itu ada langsung bisa dibaca di perhatiannya atau kebetulan dua. Bedanya apa itu tadi KBLI dan KBLI satu KBLI dua. Apa yang KBLI ini soal pengkodeannya pemisahan klasifikasian jadi susahnya jadi nanti ada usaha di sektor ada sektor pertanian, perikanan, sektor rumahan, ya, pertahanan, anak-anak bisnis dan sebagainya, agama. Tadi itu ada kode-kodenya, jadi setiap kodenya itu memudahkan. Kode itu dibuat oleh BPS, nanti sudah dilakukan, nanti ada beberapa kode, biasanya ada lebih untuk beberapa usaha masuk hari jika kita melakukan perencanaan masuk ke beberapa bisa masuk benar klasifikasi di bawah Indonesia. Kalau yang dari gimana cirinya? Nah ini tadi ini kalau yang KBLI biasanya ini yang dikerjakan oleh pihak swasta atau pihak usaha yang pemerintah. Jadi kalau hanya dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah masuk usaha yang wajib KBLI wajib memiliki kode KBLI. Yang kalau usahanya dilakukan oleh pihak yang pemerintah negara ya itu 40 KBLI jam seperti usaha KBLI. Sekarang kan negara atau pemerintah pikir ingin membangun suatu tempat untuk area konservasi hutan dan hutan lindung ataupun area suatu itu bagi dari pihak kemudian tanah kalau lagi kementerian PU rumahan ingin membuat suatu tempat untuk rumah dulu kawasan bawah nanti yang dipilih pihak PDS juga dan di pelaksanaan dari pemerintah dari pihak DPR ini membangun jalan di atas kabupaten dan dari provinsi B itu nanti yang ini adalah dari kementerian DPR itu nanti sama sebagai kategorinya usaha apa kegiatan yang dia pemerintah. Jadi itu ya antara KBLI dengan KBLI. Kalau dia si pelaku adalah pihak swasta, maka dia masuk ke kategori KBLI. Dia ada di dalam satu. Tapi kalau yang melakukan adalah pihak pemerintah, dia yang KBLI. Nanti terus di dalam dua itu beberapa usaha bisa dilihat itu. Yang pertama kalian masih tahu ini yang dulu ya. Jadi nanti semua orang yang ada di materi ini kalian coba luar biasa menggunakan dilihat kalau baru yang lebih tahu harus dulu semuanya biar bayang ya bertanggung bayang lihat jenis
apa aja bisa masuk ke kategori KBLI apa aja yang masuk tuh sama nanti dari pemberian lampiran ini langsung bisa kebaca ya masuk ke kategori A dan C. Jadi ini lebih lihat ya untuk analisanya apa klasifikasinya dari kata-kata ini langsung ketemu ya masuk ke kategori A atau B. Jadi nanti bisa langsung ditentukan untuk jumlah orang tadi yang 0,9 tadi atau 0,9 tadi harus dulu ya. Nah, kalau di aturan ini nggak ada saya yang ngirim masyarakat akal kita sendiri pakai tadi yang ini kalau nggak ada di kamera yang ini di kamera ini nggak yang kita bangun kalau yang kita akan buat akal kita sendiri pakai tidak yang di sini pakai skala ini sendiri nanti kita gambar A B C C. Kalau sudah ada bilang ini susahnya di lagi untuk bisa dihasilkan bisa diterapkan ya kategori gambar A atau B C. Jadi ini bisa menjadi cara yang lebih tepat ya untuk menentukan kategori gambar A B C. Nah untuk penyusunannya kategori gambar A B C juga beda-beda. Kalau Anda habis lama ada yang teks lebih banyak yang perlu dikaji bisa sampai kita berapa bulan 3 bulan jadi menurut P22 di pasal 2 waktunya tanggal kategori A B C beda-beda kategori A 3 bulan kategori B paling lama 2 bulan penyusunan dokumen anggarannya sama kategori C cukup 1 bulan aja paling lama jadi karena dia lebih sederhana lebih lebih gaji di bulan bisa selesai. Kalau ternyata molor waktunya di ternyata agak lama bisa penambahan waktu jadi nanti jika dokumennya ternyata setelah dia kompleks banyak berkaitan dengan yang lain di pelaku usaha bisa bantu tambahan waktu lebih dari jadi nanti itu setelah berjalan ya di berjalan waktu sudah mau habis nih sudah hampir mepet waktu yang ditetapkan dia bisa masa-masa waktu ini bisa lebih dari 3 bulan asal ada kemana dulu kalau jalan ya harus selesai pada waktu yang ditetapkan boleh molor nyata ada bisa molor bisa yang lebih itu yang belum digaji jangan lebih dari 3 bulan itu menjelang ya. Nah ini pengambilan dari KMR nomor 4/2021 tentang tata usaha yang wajib AMDAL dan TPL. Ini mungkin sudah pernah disampaikan oleh Bu Nadia. Jadi nanti ada penapisan yang masuk ke AMDAL atau ke TPL. Jadi nanti di situ juga bisa diketahui ya dipilah usaha tersebut ada suatu proyek yang masuk yang wajib AMDAL kalau wajib itu supaya ada itu ada kriterianya ada penggolongannya ada skalanya biasanya pakai skala satuan macam-macam ada yang satuan panjang satuan luasan
hektar atau meter persegi untuk satuan berat kapasitas volume ya, lalu bisa berat atau tonase, jadi nanti bisa dihitung kalau kita secara debit bisa. Jadi ini ada pembangunan air bersih bisa pada debit kita berbagi, tergantung dari jenis-jenisnya. Nah ini selain klasifikasian AMDAL atau PPL juga ada klasifikasi kategorinya, kategori AMDAL yang A, B, C. Ini bisa dilihat ini. Ada yang masuk kategori A, ada kategori C. Di sini ada yang kategori A, ada yang masuk kategori B, ada yang masuk kategori C. Jadi nanti ada di situ disebutkan ya. Jadi ini sudah mau hitung lagi. Tadi penghitungan kriteria yang tadi tidak mau hitung lagi secara manual, langsung bisa ditetapkan di sini yang kategori A atau B atau C dengan melihat tabel di terminal tempat 2021 ini. Jadi lebih mudah, lebih gampang penapisannya. Lalu ada masuk ini sesuai skalanya, ada masuk kategori B, kategori C. Jadi nanti ini bisa dilihat, bisa di-download di aturan permendelanya. Nanti kalau kita ini ada banyak nih halamannya. Ada bisa halamannya. Ada sekitar 300 lebih halaman, 319 halaman untuk permendelan nomor 4 ini. Jadi bisa di-download juga bisa. Nanti mungkin di hari kita ketemu lagi hari Kamis ya. Hari Kamis ada lagi yang dari ya. Nanti ada kecil dari saya ya untuk menghitung ini menentukan kategori AMDAL jadi nanti ada kuis ya karena mungkin besok hari Kamis hanya 1 jam, nanti nggak perlu membahas materi lagi, kita bikin latihan kecil lagi aja macam kuis. Tapi syaratnya harus download dulu ininya, karena harus download dulu permendelanya nomor 40 itu nanti bisa download, bisa lewat HP, bisa lewat laptop, boleh. Kalau yang punya laptop ada di download pakai HP aja, bisa di download permendelanya. Nanti ada bilang nomor 2 di situ tampilan satu yang KBLI yang bisa oleh yang swasta, tampilan 2 yang mau KBLI oleh pemerintah. Jadi nanti bisa di yang kategori A, kita latihan ya. Dan singkat dalam 1 jam nanti bisa dicoba di besok di hari Kamis ya. Kita ada manual hari Kamis latihan ambil untuk udah. Nah sekarang formatnya ini kita sampai jam berapa ya sampai jam 9. Waktu sudah ada belum? Sudah habis belum? Masih ada waktu nggak? Sudah habis ya? Waktunya ya? Oke, kalau sudah habis berarti cukup sampai di sini aja ya. Lalu kuliah AMDAL ini nanti untuk format penyusunan nanti kita akan bahas di depan aja. Ini untuk yang hari Kamis kita nggak masuk sini ya.
Pertama kita latihan dulu, kita kuis sebentar selama 1 jam ya, untuk tadi untuk menghitung atau untuk mengkategorikan ya kategori AMDAL A, B, C. Jadi nanti besok terus sekarang boleh kalian download dulu permeternya nomor 421, kalian coba jadi dulu. Nanti hari Kamis kita akan latihan sedikit untuk menentukan dia masuk ke kategori AMDAL, lalu ke PPR, lalu menentukan dia masuk ke kategori A atau B atau C. Oke, itu aja ya dari saya. Karena udah habis, jadi nanti ini yang bahasan ini format AMDAL kita akan bahas di minggu depan. Hari Kamis kita nggak kita membahas latihan belajar untuk penentuan kategori AMDAL. Kalau kalian sampai A, B, C. Oke, itu dari saya. Saya cukup sampai di sini aja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya silakan. Nanti untuk teknisnya boleh nanti ditanyakan. Enggak. Absensi di kampusnya saya nggak dapat absensi hari ini. Jadi kalian absen di kampus nanti saya lihat data absensinya dari kampus yang masuk berapa orang yang masuk berapa orang. Oke. Enggak, misalkan ada yang mau saya tunggu sampai jam 10 ya. Absennya di pertemuan ke-9 ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Pertemuan yang ke-9.
Nanti materinya saya upload juga di kampus ya setelah ini. Bapak izin bertanya. Enggak. Apa? Kalau besok kan hari Kamis katanya mau hitung amdal ADC. Iya. Bareng-bareng atau gimana Pak sistematikanya? Iya, bareng-bareng. Jadi nanti saya akan kasih soalnya saya kasih soalnya nanti bisa di Google Meet atau bisa nanti saya kirim lewat WA lewat grup ya. Nanti soalnya nanti saya kirim ke grup atau ke WA grup, nanti kalian baca soalnya atau kalian jawab sampai waktu 1 jam ya, atau 50 menit ya, 50 menit, lalu nanti masuk di jawab ya. Oke, nanti saya bikin itunya Google Classroom-nya. Nanti kalian masuk ke Google Classroom, nanti jawabannya dikirim lewat Google Classroom aja ya. Nanti saya bikin dulu itunya linknya untuk Google Classroom. Linknya ini saya share ya.
Oh ya, saya mau nanya nih, di kelas AMDAL ini ada yang di luar usia ya? Katanya ada yang dari luar usia ikut kelas di sini. Apakah masih ada? Ada nggak? Ya ada. Ada berapa orang? Dua orang. Dua orang. Namanya siapa ya? Dia masuk ke kelas A atau kelas B? Kelas apa? Kelas A ya. Oke. Nanti saya cek di kelas A. Oke, link untuk pengiriman jawaban nanti masuk ke link yang tadi ya. Saya udah share ke WA grup linknya. Nanti untuk jawaban tugas PR baik yang orang ataupun dia kelompok sama jawaban dari kuis harian nanti bisa dikirim ke link Google Classroom tadi yang saya kirim. Jadi nanti itu ada kalian masuk dulu ke Google Classroom-nya, lalu di situ ada link tugas kelas. Nanti besok ataupun lusa nanti saya buat gitu ya linknya untuk pengiriman jawaban kuis nanti. Oke, bentar belum ada linknya, nanti saya bikin dulu untuk tugas kuis ya. Oke, saya bikin ya. Nanti kuisnya nanti saya kirim hari Kamis saja langsung ya. Di sini udah buatkan linknya, cuma soalnya belum ada. Nanti soalnya saya kirim hari Kamis ya. Nanti jawabannya dikirim ke sini. Tapi yang mungkin kalian masuk dulu nanti ke linknya, masuk sebagai apa? Sebagai siswa atau sebagai murid, nanti di situ bisa mengirim jawaban gitu. Ya, oke. Buat hari Kamis ya.
sudah ada yang masuk ke Google Classroom ini? Sudah ada yang apa? Oke, maka sebagai judul nanti masuk ke Google Classroom nanti setelah hari Kamis. Saya harapkan sudah masuk semua ya anggota untuk Google Classroom. Linknya nanti kalau belum dapat nanti saya kasih ini kodenya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mangga silakan sign out karena sudah selesai pekerjaan kita hari ini. Mangga kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan keluar atau sign out. Enggak. Makasih Pak. Kalau masih mau bertanya, silakan nanti boleh ke via WA ya, via grup atau boleh atau dari lewat ke PJ kelas juga boleh, silakan nanti saya jawab. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak.